absen 20. Kalau saya sendiri absen 23. Kami ingin mempresentasikan mengenai cakap dan etis bermedia digital. Pengertian bermedia digital adalah suatu konten yang dapat diakses menggunakan perangkat teknologi yang memungkinkan dapat dimanipulasi dan disimpan. Fungsinya sebagai sarana dalam menyelesaikan keterbatasan indera, ruang, waktu yang mendapatkan informasi lebih mudah, cepat, dan akurat. Budaya bermedia digital, manfaatnya bermedia digital dapat dilakukan di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Dampaknya bermedia digital dan bebas sehari-hari karena ada munculnya internet. 8. Budaya digital berwaspadai adalah palsu dan malas, egois, tanpa privasi, berpikir dalam waktu singkat, baperan, suka pamer, mengeluarkan hoaks merah, sensasi dan kontroversi. Hal yang terkait dengan budaya bermedia digital. 3 faktor utamanya adalah inovasi. Inovasi adalah proses sosial dan budaya yang bisa terjadi dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Kedua, discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat atau gagasan. Ketiga, invensi adalah upaya menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru. Memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Konten adalah suatu informasi yang tersedia pada media. Konten dapat berupa tulisan, gambar, grafik, dan video. Hal yang perlu diperhatikan dalam memproduksi suatu konten itu menjaga kesopanan, menyampaikan informasi yang benar, konten yang dibuat original, menyertakan identitas pembuat konten, dan menjaga privasi pihak lain. Digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Pengertiannya adalah perubahan budaya dan teknologi informasi. Budaya bermedia digital berfungsi agar dapat memahami masa lalu, kemudian mengalami masa kini dan selanjutnya mengantisipasi masa yang akan datang. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri melalui media dapat diwujudkan dengan aktif memproduksi, mengulas dan membeli produk lokal secara online. Manfaatnya meningkatkan pendapatan UMKM dan menjaga perputaran uang tetap berada di dalam negeri, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hak digital dan perlindungan data pribadi. Hak utama akses adalah kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, sinyal digital, kesetaraan, akses antar gender, penghapusan dan blokir. Hak berorganisasi adalah jaminan atas keberadaan konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menyerahkan masyarakat sipil. Hak untuk merasa aman adalah bebas dari penyadapan massa dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi hingga aman dari penyerangan secara dalam jaringan. Cakap bermedia digital. Cakap bermedia digital adalah kemampuan teknis untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras. Manfaatnya adalah agar dalam menggunakan perangkat digital lebih optimal. Konsep utama dalam mewujudkan setiap individu masyarakat cakap bermedia digital. Pengertian integrasi digital adalah suatu konsep dan praktik yang menggunakan keterampilan dalam penguasaan teknologi dan juga untuk bermedia digital dengan etika dan perilaku yang bertanggung jawab. Literasi digital yang ditawarkan pemerintah. Rangka berpikir jaringan literasi digital. Mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Kompetensi literasi digital kurikulum ulang-ulang itu mengakses, mengelola informasi, mendesain pesan, memproses informasi, berbagi pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi. Jenjang kurikulum ulang-ulang, tahu, tanggap, dan tangguh. Literasi digital yang ditawarkan pemerintah. Rumusan kompetensi literasi digital Badan Siber dan Sandi Negara. Pertama, kelola data informasi. Kedua, komunikasi dan kolaborasi. Ketiga, kreasi digital.
mempercepat partisipasi dan aksi. Rumusan layanan komunikasi digital, kementerian komunikasi dan informatika, sinkronisasi dan tambah digital skills. 2. Digital culture. Ketiga, digital ethics. Keempat, digital safety. Bijak menjadi konsumen di era digital itu mempunyai kecenderungan untuk menyukai satu produk dengan alasan mudah dijangkau dan juga layanan didapatkannya lebih mudah. Perilaku konsumen di era digital itu menghindari kerumitan, selalu tidak mau ketinggalan zaman terkait gaya, selalu membandingkan kualitas dengan melihat review, dan menyesuaikan kebutuhan. Penggunaan aplikasi online sebagai wujud hidayah bagi mereka. Aplikasi online adalah kumpulan program-program yang sengaja dibuat untuk dapat melaksanakan perintah pemakainya dan sekaligus memberikan kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan melalui jaringan internet. Pengguna media digital adalah masyarakat secara luas dan diharapkan mampu memanfaatkan media digital tersebut untuk berbagai kebutuhan terkait kebudayaan yang beragam di Indonesia. Toleransi dan empati di dunia digital. Hal yang perlu dijunjung tinggi, toleransi dan multikulturalisme. Toleransi adalah sikap menghargai, berterima baik, sikap menjaga kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat dan membolehkan berpendapat. Multikulturalisme adalah cara pandang yang menghendaki adanya persatuan berbagai kelompok budaya dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat digital. Jenis-jenis multikulturalisme adalah multikulturalisme isolasionis, multikulturalisme akomodatif, multikulturalisme otonomis, multikulturalisme kritikal, dan multikulturalisme kosmopolitan. Empati di dunia digital. Pengertiannya adalah setiap individu manusia dalam memahami dan merasakan perasaan juga pengalaman orang lain. Meningkatnya ketergantungan terhadap smartphone terkadang membuat kalangan muda terjebak dalam dunia digital tersebut tanpa peduli lingkungan sekitar dan bahkan kehilangan interaksi terhadap orang lain yang berada di sekelilingnya. Hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat rasa empati di dunia digital adalah pendidikan di sekolah dan di rumah harus memberi perhatian terhadap gaya empati, diskusi dan refleksi di dunia digital dan dunia nyata, berbicara tentang perasaan. Cara menemukan rasa empati dalam dunia digital adalah memperlakukan orang lain ke arah positif, berkomunikasi dengan bahasa terstruktur, bersikap terbuka, peduli, dan peka. Etis bermedia digital. Etis adalah sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan atau norma sosial yang diterima secara umum karena terkait tindakan yang baik dan bermanfaat. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tidak mengakses laman-laman ilegal, tidak mengganggu informasi orang lain, tidak membocorkan informasi rahasia kepada orang lain, patuh terhadap undang-undang, memanfaatkan fasilitas dengan baik, menggunakan alat pendukung yang sesuai dan standar resmi. Nilai-nilai etis itu menghormati hak orang lain, bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan, tidak diskriminasi, jujur, bermoral, dan menjunjung integritas. Menjaga rekam jejak digital artinya adalah segala rekaman dan data tentang seseorang yang berasal dari pengguna internet dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rekam jejak digital aktif adalah konten yang sudah dibuat dan dikirim untuk dapat diakses dan digunakan untuk publik. Yang kedua, jejak digital pasif adalah konten yang tidak sengaja tertinggal dan dapat dibaca atau direspon di perangkat digital. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuat postingan positif, menghapus aplikasi yang tidak dipakai, mengupdate sistem operasi dan menggunakan virus, mengatur aplikasi, menggunakan akun yang berbeda untuk berbagai aktivitas, periksa pada jenis. Ciri-ciri masyarakat digital adalah menggunakan teknologi dalam berbagai aktivitas, memiliki kebutuhan yang tinggi akan informasi, berpikiran terbuka, teknologinya dalam lokasi yang berdampak